Ya, di malam Sabtu ini kita akan belajar latihan soal persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat ini dia bukan cuma saintek ya, jadi dia materi matematika dasar, jadi bisa aja di sosum atau di TPS juga kemungkinan ada setauku ya. Nah, karena hari ini latihan soal teman-teman, jadi nanti aku bakalan ngasih beberapa soal, jadi nanti kalian bisa sambil dikerjakan gitu ya, hitung-hitung latihan. Oke? Oke. Oke, Kak. Ibarangan. Nah, ini ada materi sedikit. Untuk persamaan kuadrat sendiri itu bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai a-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita bisa cari nilai diskriminannya b kuadrat min 4ac dan ada beberapa rumus di sini. Itu ada akar-akar persamaan kuadrat, yaitu jika x1 dan x2 itu adalah akar dari persamaan kuadrat suatu persamaan kuadrat, nah nanti nilai x1 tambah x2 atau jumlah akar-akarnya itu akan sama dengan min b per a dan hasil kalinya itu c per a. Jadi ini dasar banget ya teman-teman, dan kayaknya sih udah pada tahu semua ya. Kemudian ada jenis-jenis akar nih. Kalau misalkan akar-akar real, persamaan kuadrat yang akar-akarnya real, itu berarti nilai diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0. Kalau akar-akar real tapi berlainan, nah berarti itu nilai diskriminannya lebih dari 0. Kalau akar-akar kembar atau bisa juga X1 sama dengan X2, itu nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, kalau akar-akarnya imajiner, bukan bilangan real, maka itu diskriminannya kurang dari 0. Kemudian ada ini sifat-sifat akar. Kalau misalkan dua akar real positif, berarti dua-duanya positif. X1 positif dan X2 juga positif. Nah, kalau dua akar real negatif, berarti dua-duanya negatif. Nah, kalau dua akar real berlawanan, berarti itu X1 sama dengan min X2. Atau X2 sama dengan min X1. Sama aja ya. Nah, sementara kalau berkebalikan, itu berarti X1 sama dengan 1 per X2. Nah, untuk soal yang pertama ini, bisa kalian coba dulu ya, teman-teman. Nomor 1, persamaan kuadrat X kuadrat plus buka kurung A min 1 X min A min 5 sama dengan 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika A lebih dari 0 dan X1 kuadrat dikali X2 ditambah X1 dikali X2 kuadrat sama dengan 12, nilai konstanta A adalah... Oke, nanti kalau ada yang udah dapat jawabannya boleh ngomong ya teman-teman. Boleh langsung ngomong atau di chat juga boleh. Nilai konstanta A. What the heck? Dua kak. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Iya. Oke, jawabannya benar ya. Ada yang udah dapat juga? Wow, hebat. Nah ya, itu siapa tadi yang jawab? Nah, hebat banget ya. Nah, oke, kita bahas ya. Kita tulis ulang dulu X kuadrat ditambah A-1. X min A-5 sama dengan 0. Nah, tadi kita tahu kan X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Sementara di sini nilai A-nya di sini adalah 1. Jadi X1 tambah X2 itu adalah min buka kurung A-1. Nah, sementara hasil kali akarnya itu X1 kali X2 sama dengan min buka kurung dalam kurung A-5. Nah, kemudian kita dikasih tahu data dari soalnya X1 kuadrat dikali X2 ditambah
X1 kali X2 kuadrat sama dengan 12. Nah, ini bisa kita keluarin nih. X1 dikali X2-nya. Sehingga bentuknya jadi X1 dikali X2, buka kurung, X1 tambah X2, tutup kurung, sama dengan 12. Nah, kita udah tahu info datanya, yaitu ini kan. Nah, min dikali min itu kan plus, makanya di sini minnya hilang. Sehingga jadinya A min 5 dikali A min 1 sama dengan 12. Kemudian kita bisa jabarkan A kuadrat min 6A plus 5 sama dengan 12. Kita 12-nya pindahkan, sehingga jadi A kuadrat min 6A min 7 sama dengan 0, dan bisa kita faktorkan. Nah, sehingga kita dapat dua nilai, A sama dengan min 1 dan A sama dengan min 7. Tapi karena kita maunya yang positif, A lebih dari 0, maka jawabannya 7. A sama dengan 7. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Itu kan bisa min A. Min dalam kurung A min 1, Kak. Ya, Kak. Iya, boleh. Itu kan min dalam kurung A min 1 sama min A dalam kurung min 5. Itu kalau misalnya minnya hilang, kenapa yang di dalam itu nggak rubah jadi plus, Kak? Oh, oke. Enggak, karena kan ini misalkan nih, ini kita pisah dulu nih ya, min kotak ditambah dengan min lingkaran. Nah, berarti kan kalau misalkan min dikali min, nggak perlu kita jabarin dulu, nggak perlu kita keluarin dulu di dalamnya. Karena minnya udah di luar, makanya langsung hilangkan aja, tanpa ngerubah yang dalamnya. Paham nggak kira-kira? Oh, jadi yang di luarnya aja, Kak, yang diapain? Ya, karena posisi minnya sudah ada di luar gitu. Paham. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 7X plus 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah akar P plus akar Q dan P kuadrat plus Q kuadrat adalah, nah silakan ini dicoba dulu ya. Ini ada variasi bentuk lain, soal lain. Jelek ya. Lagi ya, yang satu tadi. Nah, ini kan X1 plus X2 itu tadi aku bilang min B per A kan. Min B per A. Nah, Walah. B-nya itu adalah ini, A min 1. Jadi, min A min 1 per 1. Walah. Nah, sementara X1, X2 itu C. Nah, C-nya itu adalah min A min 5 ini. Oh, inian. Nah, jadi yang masih bingung masih ini nggak? Mbak? Masih bingung atau udah mulai paham? Bukan yang itu, Kak, maaf. Tapi yang X pangkat 2 itu 1 dikali X2 ditambah X1 dikali X pangkat 2 sama dengan 12. Nah, itu bawahnya kenapa bisa kayak gitu ya? Yang bawahnya. Oh, kenapa bisa kayak gini? Maksudnya gini kan pertanyaannya? Itu dikali ke dalam. Ini maksudnya difaktorkan gitu loh. Ini kan ini ada yang sama nih, yaitu X1 dengan X2. Jadi dikeluarkan X1 dikali X2. Nah, ini kan kalau misalkan dikali ini kali ini, dan juga yang sebelah sini dikali sini, itu kan hasilnya ini. Jadi ngerubah bentuk aja. Jadi X1 kuadrat dikali X2 ditambah
X1 dikali X2 kuadrat. Gitu. Jadi intinya ini adalah kita apa sih namanya? Kita keluarkan gitu yang sama. Masih bingung nggak? Dijabarin Nggak paham, bisa. paham. Oke, nggak paham. Coret gak sih? Oke, untuk yang 2 tadi, ada yang udah nemu jawabannya? Oke, kalau gitu kita bahas aja ya. X kuadrat min 50X plus 141 sama dengan 0. Oke, X kuadrat min 50X plus 141 sama 0. Oke, Iya, Kak. kita cek ya. Soalnya adalah kita tahu salah satu akar persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat min 7X plus 1. Yaitu akar-akarnya diberi nama P dan Q. Nah, berarti P plus Q sama dengan 7 ya, karena di sini B-nya adalah min 7. Sementara ini A-nya adalah 1. Jadi min 7 per 1. Jadi P plus Q sama dengan 7. Bentar. Kemudian hasil kalinya itu adalah 1 per 1. Ya, jadi P kali Q sama dengan 1. Nah, kemudian ada akar P plus akar Q dan juga P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, ini bisa kita cari nih nilainya dengan kayak gini. Nah, ada rumus kayak gini. Akar P ditambah akar Q sama dengan akar dari P plus Q plus 2 akar PQ. Nah, sehingga ini kan P plus Q dan ini adalah PQ yang nilainya kita udah tahu di sini. Nah, sehingga kita bisa langsung masukin aja. P plus Q-nya 7, PQ-nya 1. Jadi, akar dari 7 plus 2 kali 1. Yaitu akar 9. Sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk P kuadrat plus Q kuadrat itu bisa kita jabarkan kayak gini. P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan buka kurung P plus Q tutup kurung kuadrat min 2 PQ. P plus Q-nya 7, PQ-nya 2. PQ-nya 1, sorry. Jadi 2 kali 1. Sehingga 49 min 2 sama dengan 47. Nah, jadi misalkan ini adalah X1 ya. Misalkan akar P plus akar Q ini X1, kemudian P kuadrat plus Q kuadratnya adalah X2. Yang mana X1, X2 ini, dia akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru nih, yang mau kita cari. Jadi jumlahnya itu tinggal kita jumlahkan nilai yang tadi udah kita dapat. Jadi X1 plus X2-nya itu sama dengan 50. Sementara hasil kalinya itu 141. Nah, X1 plus X2 ini itu kan min B per A ya. Jadi misalkan nih misalkan kita tulis dulu. X kuadrat plus X plus bla bla bla. X1, X2 ini itu kan C per A nih teman-teman. Jadi C per A-nya adalah 141. Berarti bisa kita tulis dulu di sini adalah 141. Sama dengan 0. Nah, kemudian X1 plus X2-nya itu positif. Sementara kan rumus X1 plus X2 itu adalah min B per A. Jadi, biar dia positif, maka B-nya itu negatif. Gitu. Jadi, di sini min 50. Jadi, inilah jawabannya. X kuadrat min 50X plus 141 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat kita yang baru. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, itu akar P plus Q plus 2 akar PQ-nya dapat dari mana ya, Kak? Yang ini ya? Ini bukan?
maksudnya? Iya bener Kak. Oke, itu sama aja kayak yang rumus ini loh. Eh, P plus Q kuadrat sama dengan, ingat kan, P kuadrat, plus Q kuadrat plus 2 2 PQ. PQ. Dijabarin Nah, ya, Kak? Kalau misalkan kita akar dua-duanya, berarti kan P plus Q sama dengan akar dari ini kan, akar P kuadrat plus Q kuadrat plus 2 PQ. Nah, kalau misalkan P-nya kita ganti jadi akar P, terus Q-nya kita ganti jadi akar Q, berarti kan di dalamnya ini akar P kuadrat. Nah, akar dikuadratin itu kan P kan jadinya. Gitu. Jadi Oke, sebenarnya makasih Kak. ya. Sebenarnya datangnya dari sini. Rumus itu. Kak, maaf mau nanya. Iya, boleh. Yang P plus Q sama dengan 7 sama P kali Q sama dengan 1 dapat dari mana ya? Oh, ini yang ini ya. Ini ya. Nah, ini Iya. P dan Q itu kan akar-akar dari persamaan kuadrat. Makanya yang awal tadi, jumlah dari akar-akar persamaan kuadratnya P plus Q itu sama dengan min B per A. Nah, di sini B-nya itu kan min 7 ya. Berarti P plus Q sama dengan min 7 per 1. Karena A-nya di sini 1. 1 dikali X kuadrat. Gitu. Berarti Oke, yang dari tujuhnya Aziz. positif. Ya. Ya, min ketemu min jadinya positif. Ya kan? Kak, Positif. Ini dari Aziza. Kakak yang 7 kali 2 itu dapat dari mana? Itu dapat dari sini. Bentar. Bentar ya, aku hapus dulu ini. Itu ada yang nanya di chat ya. Bentar aku jawab dulu. Ini kan P plus Q sama dengan 7. Di sini ada P plus Q. Ya kita masukin 7. Plus 2 akar 1. PQ-nya kan 1. Akar 1 itu 1. Jadi dari situ ya, Aziza. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kak, kalau yang itu yang X1 plus X2 yang sama dengan akar P plus akar Q itu udah rumus dari sananya gitu ya, Kak? Oh, yang ini kenapa dijumlah? Iya. Kan tadi kita misalkan ini adalah X1 kan. Kemudian nilai P kuadrat plus Q kuadrat ini adalah X2. Nah, kalau di akar persamaan kuadrat itu kan kita bisa mengoperasikannya kan. Kita bisa jumlah sama dengan min B per A. Atau kita kali jadinya C per A. Nah, ini karena X1 plus X2 berarti kan dijumlah. Berarti kita tinggal jumlah aja. Jadinya akar P plus akar Q plus P kuadrat plus Q kuadrat. Jadinya 3 plus 47 gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Kak, mau tanya, Kak. Iya, boleh. Yang persamaan yang P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan P tambah Q dalam kurung kuadrat. Nah, itu min 2PQ. Itu kenapa min, Kak? cowok lagi. Oh, karena ini. Ini nih. Benar, agak ngelag. Nih, dari sini. Rumus ini. Nah, cuman ini kan 2PQ. 2PQ-nya dipindahin nih ke kiri. Jadinya kan P plus Q kuadrat min 2PQ. Sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Gitu. Udah, Pak. Jadi cuma dipindahin ruas aja. Oh, oke. Pantesan kok begini.
Ternyata gitu. Iya, Makasih, jadi Kak. itu ya intinya dari ini lagi ya. Kak, maaf Oke, mau kita lanjut. tanya. Ya, Itu yang X1 kali X2 dalam kurung akar kuadrat P plus Q sampai ke bawah. Maaf Kak, nggak paham. ini adalah X2. Nah, kalau kita kali, berarti kan kita mengalihkan keduanya nih. Ya. Nah, sementara kita udah dapat nilainya. Akar P plus akar Q itu 3. Dan P kuadrat plus Q kuadrat itu adalah 47. Nah, maka kita tinggal kali aja. 3 dikali 47 sama dengan 141. Tanpa perlu kita ini lagi, faktorin lagi. Gitu. Karena kita udah nemuin nilainya. Gitu. Paham nggak? Oh iya Kak, iya. Oh iya, paham, Kak, paham. Makasih Kak. Kak, aku mau nanya lagi, Kak. Ya. Itu kan Boleh. dapat nih 50 ya. Nah, terus itu kenapa min tiba-tiba ya? Oke. Karena X1, rumus yang awal tadi, itu kan X1 tambah X2, itu adalah min B per A kan? Min B per A. Nah, sementara nilai X1 plus X2-nya itu positif. Berarti min biar jadi positif, harus min, ya kan? Biar min kali min positif. Nah, makanya di sini min. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman cek dari X kuadrat min 50X plus 141 sama dengan 0 ini X1 tambah X2-nya berarti min 50 per 1 sama dengan 50. Berarti udah sesuai dengan informasi yang udah kita dapat sebelumnya. Gitu. Oke, Kak, paham. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk nomor 3-nya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat dengan akar-akar 2 plus X2 per X1 dan 2 plus X1 per X2 adalah ini tipe soalnya kayak tadi ya, kita mencari persamaan kuadrat yang baru. Nah, ini bisa kalian kerjakan dulu. Dan oh iya, kalau kalian perlu, kalau aku lagi nerangin tadi, itu kalian screenshot aja. Biar mudah dipelajari lagi. Iya Kak. Biar memakan waktu. Kita tahu persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari kayak tadi, X1 plus X2-nya itu sama dengan min 3. Kayak tadi ya, min B per A. Cuman yang sekarang B-nya itu positif. Tapi nilai A-nya itu masih 1. Jadi min 3 per 1 sama dengan min 3. Nah, kemudian kalau kita kali, itu nilainya adalah 1. 1 per 1. Nah, kita misalkan yang ini adalah alfa dan yang sebelahnya adalah beta. Atau mau pakai P atau Q, sama aja terserah. Nah, jadi kita cari alfa plus beta dan juga alfa kali beta. Kayak tadi lagi ya. Jadi di sini 2 plus X2 per X1 ditambah 2 plus X1 per X2. Ini alfa plus beta. Nah, kita operasikan. Nah, sehingga jadi gini. 2 tambah 2, 4. Nah, kemudian ini kan X2 per X1 ditambah X1 per X2. Ingat kalau penyebutnya beda, berarti kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi ini samakan penyebut dengan cara dikali X1 per X2. Kemudian yang sebelah kiri adalah X2. Berarti X1, X2 dibagi X1. Itu kan X2. Nah, berarti jadinya X2 kuadrat ditambah X1, X2 dibagi X1. Sorry. X1, X2 dibagi X2. Itu X1 kan.
Nah, X1 dikali X1 jadinya X1 kuadrat. Atau mau ditulis X1 duluan, sama aja. Nah, kemudian kita jabarin lagi. Kayak rumus yang tadi tuh. Jadinya X1 plus X2 kuadrat min 2 dikali X1 kali X2. Nah, kemudian kita kan udah dapet nilai X1 plus X2 sama X1 kali X2. Jadi kita tinggal masukin aja. 4 ditambah min 3 kuadrat min 2 kali 1 per 1. Jadi ini adalah 9 dikurang 2. 7. Jadi 4 tambah 7 sama dengan 11. Nah, kemudian kita cari alfa kali betanya. Ini bisa kita, ini ya, kali pelangi 2 dikali 2. 4 ditambah 2 dikali X1 per X2. Berarti 2X1 per X2. Kemudian yang ini. Jadinya 2X2 per X1. Nah, ini dikali ini. Berarti X2 per X1 dikali X1 per X2. Berarti bisa saling menghilangkan ya. Bisa dicoret. Jadinya 1. Nah, sehingga 5 plus 2. Ini kayak tadi ya. Kayak cara yang di sebelah sini. Jadi 5 ditambah 2, buka kurung, X1 kuadrat plus X2 kuadrat, tutup kurung, per X1, X2. Nah, sama dengan, ini kita jabarkan lagi, yang atasnya, kita masukkan nih, nilai X1 plus X2 sama X1 kali X2. Nah, ini nilainya 7 tadi ya, jadi 7 kali 2 itu 14. Jadi 5 plus 14 sama dengan 19. Nah, jadi kita dapat persamaan barunya X kuadrat min 11X plus 19 sama dengan 0. Kalau kita cek, maka alfa plus beta itu kan min 11 ya jadinya. Min B. B-nya itu adalah min 11. Min 11 per 1 sama dengan 11. Berarti udah benar. Kemudian alfa kali betanya itu adalah C per A. Di sini C-nya adalah 19. A-nya 1. Jadi alfa kali B itu adalah 19. Berarti sudah benar juga. Oke, ini ada yang nanya ya. Ada yang mau nanya? Soal-soal simak kayaknya. Ya benar. Ini tipe-tipe soal simak. Tidur. Besokan subuh. Nanya. Boleh jelasin ulang yang cara dapetin alfa tambah beta itu nggak, Kak? Alfa tambah beta. Oke, ini kita misalkan tadi alfanya ini ya. Kemudian ini adalah betanya 2 plus X1 per X2. Nah, alfa tambah beta berarti kita tinggal jumlahkan aja dua-duanya. Nah, 2 tambah 2 ini kan 4. Nah, kemudian ini jadinya X2 per X1 ditambah X1 per X2. Nah, ini kan beda penyebutnya ya. Jadi bisa kita samakan. Itu samakannya dengan dikali X1 dikali, X1 dikali X2 per, nah, cara menyamakan itu, menyamakan penyebut kalau di pecahan. Jadi X1, X2 dibagi dengan X1. Jadinya X2 dikali X2. Ingat ya, dibagi yang bawah, dikali yang atas. Gitu kan. Jadi X1 kali X2 dibagi X1. Berarti X1-nya hilang. X2 kali X2. X2 kuadrat. Nah, yang sebelah kanannya juga X1, X2 dibagi dengan X2. Jadi tinggal X1. Nah, X1 dikali X1 itu adalah X1 kuadrat. Atau bisa kita balik X1 kuadrat plus X2 kuadrat ya, karena penjumlahan gitu. Oke, udah paham ya? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke, kita lanjut. Belum, Kak.
Apa? Oke, mau nanya lagi? Buka Oke, sebentar. Nah, yang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kali X2 itu kan ada rumusnya, Kak. Itu sebenarnya bisa nggak dipakai? Kan rumusnya B kuadrat min 2AC per AC. B kuadrat min 2AC per AC. Ini sih catatan dulu pas kelas 10. kalau rumus cepat itu ya. Ya. Tadi gimana rumusnya? Coba, sorry. B kuadrat min 2AC per AC. Atau aku yang salah ini ya catatannya? Aku sih belum pernah dengar ya. B kuadrat min 2AC per AC. Itu rumus untuk mencari apa? Yang X1 per X2 ditambah X2 per X1. Oh, untuk yang ini ya. X2 per X1. Ya, itu. Mungkin bisa dicek dulu ya dengan kalian pembuktian rumus dulu, apakah itu benar apa enggak, itu aja sih. Karena aku sendiri belum pernah dengar rumus itu. Gitu. Iya, tapi kalau ada rumus cepat bagus juga. Oke. Ya, tapi dicek dulu ya. Takutnya ternyata salah. Oke, kita next ya. Oke, ya yang kali ini agak beda lagi. Jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0, maka nilai dari alfa kuadrat min 28 alfa adalah lain mengerjakan. Yang mau tanya tentang tadi juga boleh, yang masih bingung. Tadi. Kalau A-nya bukan 1 gimana? Berarti dibagi A. Ini. Itu yang tadi sambil mengerjakan ya, yang nomor 4. Yang lain. Kalau misalkan A-nya bukan 1. Misalkan di sini 2 gitu ya. Maka di sini X1 plus X2 ya min 3 per 2. Gitu aja. Nah, karena dari tadi soalnya kebetulan 1 terus ya A-nya. Gitu. Jadi tadi pertanyaan. Cara Kak, aku mau tanya. Iya, boleh. Itu yang X1 kuadrat plus X2 kuadrat, itu gimana sih cara pemfaktorannya? Aku tuh masih bingung, kan pikiranku tuh kalau itu plus nanti pemfaktorannya juga jadi plus juga. Iya benar. Nah, Pemfaktoran itu. Ya, terus itu kan bawahnya jadi ada min 2x1 dikali x2. Nah, itu tuh cara nentuin yang ada minnya itu kayak gimana sih, Kak? Atau yang khusus persamaan kuadrat aja yang bisa ada minnya kayak gitu kalau pemfaktoran? Maksudnya persamaan kuadrat yang dua-duanya itu x1, x2-nya kuadrat semua. Ini sebenarnya sama dasarnya dari sini-sini juga. Gini kan, X1 plus X2 kuadrat. Berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2 X1 dikali X2. Ya kan, gitu. Nah, bentar. Aku ganti warna. Nah, kita kan pengen mengetahui ini berapa. X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Berarti ini dipindahin ke sisi kiri. Kalau dipindahin jadinya gimana? Tandanya berubah kan? Oke. Nah, makanya itu. X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 dikuadratin dikurang 2 X1 X2. Jadi, rumus ini cuman ya dari sini, tapi ini pindah ruas aja. Gitu, makanya jadi min. Gitu. Oke.
Nah, di sini kita tahu soalnya x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita caranya agak beda ya, teman-teman. Jadi kita nggak mencari kayak tadi jumlahnya alfa plus beta dan alfa kali beta. Jadi di sini ada keterangan karena alfa adalah akar persamaan kuadrat, maka kita bisa substitusi alfa ke persamaan ini. Sehingga jadinya kalau kita substitusikan bakalan jadi sama aja ya. Alfa kuadrat min 2 alfa min 5 sama dengan 0. Kemudian kita bisa pindahkan ke sebelah kanan 2 alfa plus 5-nya. Ya. Nah, kemudian kita yang dicari itu adalah nilai dari alfa pangkat 4 min 28 alfa. Nah, sementara yang kita dapat di sini baru alfa kuadrat. Ya kan? Berarti kita bisa kuadratkan dua-duanya. Yang kiri dikuadratkan jadinya alfa kuadrat, yang kanan jadi kayak gini. Nah, kemudian biar dapat min 28 alfa di sebelah kiri, maka kita bisa tambahin aja di dua sisi. Di dua-duanya ya. Jadi alfa pangkat 4 min 28 alfa sama dengan gini. Nah, 2 alfa plus 5 kuadrat ini bisa kita jabarin. Ya, jadi alfa pangkat 4 min 28 alfa sama dengan 4 alfa kuadrat plus 20 alfa ya. Ini 2 kali 2, 4 kali 5. 20 alfa plus 25 min 28 alfa. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi alfa pangkat 4 min 28 alfa sama dengan 4 alfa kuadrat min 8 alfa plus 25. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ya. Alfa kuadrat min 2 alfa itu sama dengan 5. Ya kan? Kalau misalkan 5-nya aja yang kita pindahin. Alfa kuadrat min 2 alfa sama dengan 5. Nah, maka ini 4-nya bisa kita keluarin. Ya, jadinya alfa kuadrat min 2 alfa. Yaitu 5. Jadi kita bisa dapat deh nilainya adalah 4 kali 5 ditambah 25. 20 ditambah 25 yaitu 45. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya yang 28 itu dapat dari mana, Kak? 28. Itu kreatif. Ya gimana kita kreatif aja. Karena kan kita yang ditanya ada min 28 alfa. Ya kita tambahkan tapi di dua sisi. Karena kan nggak merubah nilai kan. Kalau di dua sisi. Oh iya, Kak. Oke, sebelum ada yang nanya lagi, kita ke soal yang ini ya. Kayaknya yang terakhir. Nah, ini jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan. Aku belum SS. Oke. Sorry ya, ini aku bacain dulu yang ini. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 2X kuadrat min buka kurung 2C min 1 tutup kurung X min C pangkat 3 plus 4 sama dengan 0, maka nilai maksimum X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah. Nah, teman-teman yang soal nomor tadi udah paham bisa langsung coba kerjain ini ya. Nah, ini yang mau SS tadi ketinggalan. Boleh? Silakan. Yang mau nanya tentang nomor 4 ini boleh ya? Berapa? Dapatnya 1/4. 4. Dapatnya min 11/4, Kak. 11 per 4. 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 11 per 4.
Oke, tadi ada 1/4, min 11/4. Kita keep dulu ya. Bentar. Oke, ada yang nemu jawaban lagi? Mungkin tadi ada jawaban 1/4 sama min 11/4 ya. Kita bahas aja ya. Kita sekalian cek yang benar berapa. Nah, kita tahu bahwa X1 plus X2 itu min B per A. Nah, di sini min B. Di sini B-nya adalah minus ya, yaitu minus 2C min 1. Ini adalah B-nya ya. Nah, berarti min ketemu min. Kayak tadi, minnya kan di luar. Berarti kita nggak perlu ngerubah yang dalam lagi. Jadi min kali min itu plus. Jadinya X1 plus X2 sama dengan 2C min 1 per 2. Karena di sini A-nya adalah 2 ya. Sementara X1, X2-nya, X1-nya itu adalah min C pangkat 3 plus 4. Ya, jadi kita langsung aja. Min C pangkat 3 plus 4 per 2. Nah, kita misalkan aja nilai yang kita mau cari itu kan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Itu adalah P ya, kita misalkan. Nah, ini yang tadi lagi, X1 plus X2 kuadrat min 2 X1, X2. Penjabarannya kayak tadi ya. Nah, X1 plus X2-nya kan ini kita tinggal substitusi. X1, X2-nya juga tinggal kita substitusi. 2-nya bisa kita coret. Nah, jadi yang ini kita jabarkan 2C min 1 kuadrat. 2C min 1 kuadrat itu kan 4C pangkat 2 min 2 kali 2. 4C ditambah 1 per 2 kuadrat, yaitu 4 ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ini min ketemu min. Min C pangkat 3 berarti jadinya plus. Sementara yang 4-nya ini min ketemu plus, jadinya min 4. Nah, ini kita bisa, ini kan per 4 nih, jadi kita bisa sederhanakan lagi. Jadi, C kuadrat min C plus 1 per 4 plus C pangkat 3 min 4. Sehingga kita bisa dapat nilai P-nya atau X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu adalah C pangkat 3 plus C kuadrat min C min 3 per 4. Nah, ini kan belum dapat nilai ya, teman-teman. Kita belum bisa tahu nilai maksimumnya berapa. Malah kita dapat bentuk fungsi gini tapi dalam C ya. Fungsi tapi dalam variabel C. Nah, ini kita bisa next. Nilai P maksimum atau nilai ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu kita bisa didapat dengan cari turunannya dan stasionernya. Jadi ini berkaitan dengan materi turunan ya. Ingat ya, kalau stasioner itu adalah titik yang tengah ya. Jadi bisa gini, yang artinya nanti dia adalah titik di mana tempat perubahan. Jadi bisa yang tadinya plus jadi min, bisa yang tadinya min jadi plus, fungsi naik, fungsi turun. Nah, ingat materi itu ya. Jadi P aksen kita turunkan P-nya. Jadi 3C kuadrat plus 2C min 1 sama dengan 0. By the way, ini soal SIMAK UI ya. Kalau nggak salah ini 17 atau berapa ya, aku lupa. Tapi ini SIMAK UI. Nah, ini bisa kita faktorkan. Jadi 3C min 1 dan dalam kurungnya C plus 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat 2 nilai C. Ya, ada C sama dengan 1/3 dan C sama dengan min 1. Nah, salah satu dari nilai C ini adalah pembuat maksimum P. Artinya, kalau misalkan kita substitusi C ke P,
bisa sepertiga atau min 1. Itu salah satunya adalah nilai maksimum. Jadi sampai sini aja sebenarnya udah bisa, tinggal kalian substitusi. Ya, jadi nilai yang terbesar itu adalah nilai maksimumnya. Kalau misalkan kalian pakai cara substitusi. Nah, tapi bisa juga cara cepatnya kalian pakai turunan kedua fungsi. Nah, ini diturunkan lagi, jadinya kan 6C plus 2. Nah, kemudian kita substitusi C yang ini dan C yang ini itu ke turunan yang kedua. Ini cara cepatnya. Nah, sehingga P double aksen min 1 itu sama dengan min 4 atau kurang dari 0 ya. Sementara yang satu lagi, kalau kita substitusi ke sini, itu adalah 4 nilainya alias lebih dari 0. Yang mana ada rumusnya bahwa kalau misalkan turunan kedua fungsinya itu kurang dari 0, maka dia adalah nilai maksimum, pembuat maksimum. Nah, kalau misalkan kurang dari 0, lebih dari 0, maka dia pembuat minimum. Ya. Nah, karena kita mau nyarinya nilai maksimum, maka kita cari yang turunannya kurang dari 0. Ya. Yang kurang dari 0 itu adalah yang ini. Ya kan? Berarti C-nya yang tepat adalah min 1. Nah, tapi ini baru nilai C. Ya, ini baru nilai C. Bukan nilai P atau X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Maka kita substitusi. Min 1 kita substitusi ke sini. Jadinya P min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 plus min 1 kuadrat min 1 min 3 3/4. Jadinya jawabannya adalah min 2 3/4 atau min 11/4 ya. Jadi tadi yang jawab min 11/4 sudah benar. Itu P double aksennya dapat dari mana ya? Atau maksudnya apa gitu? Oh, itu maksudnya turunan kedua. Dari ini ya. Jadi nilai P aksen ini turunan dari dia, kita turunkan lagi. Turunkan lagi jadinya 6C plus 2. Gitu ya. Oke. Kasih, Kak. Mulai dong, Kak. Ya, boleh. Itu P double aksennya kalau misalnya belum sederhana, bisa disederhanain lagi nggak jadi 3 kali? 3 kali. Tapi 3 kali itu nggak bisa buat nentuin ini maksimum minimum. Jadi minimal harus 2 kali ya, Kak? Minimal sekali. Tapi kadang bisa 2 kali diturunkan gitu. Intinya dalam materi turunan ya, kalau kalian ingat itu nilai maksimum itu bisa kita dapat dengan nih P aksen lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jadi kalau kurang dari 0 itu bakalan nilai maksimum. Kalau lebih dari 0 bakalan minimum. Nanti lain lagi dengan fungsi naik dan fungsi turun gitu ya. Beda lagi. Oke, Kak, makasih. Iya, sama-sama. Nol ya. Bukan. Ini kenapa ini sama dengan 0? Karena kita mau cari stasionernya dulu. Ya, kita cari stasionernya. Berarti kita sama dengan kan turunannya dengan 0. Kayak gitu ya. Jadi kenapa ini sama dengan 0? Dari rumus stasioner. Lagi. Berarti buat nyari titik stasioner itu pakai turunan kedua, bukan ke 1, Kak? Kalau mau cari stasioner itu ke 1. Ini adalah nyari stasioner. Nah, kita tadi kenapa pakai turunan kedua? Itu karena kita mau nyari nilai maksimum. Gitu. Cara cepatnya. Kalau cara biasanya ya kita substitusi C sama dengan min 1 ke sini, sama substitusi C sama dengan 1/3 ke sini. Terus kita bandingin mana yang lebih gede. Tapi itu kayak bakal lama kan. Ngitungnya panjang. Apalagi ini ada
pecahan, dipangkatin, bakalan ribet ngitungnya. Gitu. Oh, cara cepetnya berarti kayak gitu ya. Iya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, berarti bisa aku akhiri ya untuk Jago Belajar kali ini. Makasih semuanya yang udah join. Aku balikin lagi ke Minggu Adima ya. Ya Kak, sama-sama. Makasih Kak.